Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rantuli Permata dari kelas Farmasi 4B. Di sini saya akan menjelaskan tentang validasi metode penetapan kadar isoniazid dan vitamin B6 menggunakan kromatografi cair kinerja tinggi serta aplikasinya dalam sediaan sirup obat tuberkulosis. Di sini ada pendahuluannya. Isoniazid adalah obat tuberkulosis lini pertama yang digunakan sejak tahun 1952 karena memiliki efek yang paling kuat. Tuberkulosis. Isoniazid dapat diberikan sebagai terapi tunggal untuk profilaksis maupun sebagai kombinasi dengan obat antituberkulosis lainnya seperti piridoksin HCl. Validasi metode penetapan kadar isoniazid dan vitamin B6 dalam sediaan sirup perlu dilakukan untuk menjamin bahwa obat yang diproduksi pabrik memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Obat yang dikonsumsi akan memberikan efek terapi jika kadarnya berada di rentang persyaratan yang ditetapkan. Apabila kadar obat berada di atas rentang persyaratan, maka obat tersebut akan memberikan efek toksik terhadap konsumen. Sedangkan bila berada di bawah rentang persyaratan, maka obat tersebut tidak akan memberikan efek terapi. Di sini ada prosedur kerjanya. 1. Pembuatan larutan baku isoniazid dan vitamin B6. 2. Pembuatan dapar fosfat dengan pH 6,0. 3. Penentuan panjang gelombang maksimal. 4. Optimasi komposisi fase gerak dan pembuatan kurva baku isoniazid dan vitamin B6. Di sini ada uji presisi larutan standar baku yang mengandung isoniazid 30 gram per mili dan vitamin B6 6 gram per mili diinjeksikan sebanyak 20 liter ke alat KCKT pada kondisi optimum, luas area, waktu retensi, tinggi puncak isoniazid dan vitamin B6 dicatat. Percobaan diaplikasikan sebanyak 6 kali untuk masing-masing konsentrasi. Selanjutnya dihitung presentasi koefisien variasinya. 2. Uji selektivitas berdasarkan kromatogram dapat dilihat apakah puncak analit isoniazid dan vitamin B6 dan komponen lain dalam sirup terpisah sempurna. 3. Uji akurasi. Uji akurasi dengan metode penambahan baku standar addition metode melalui uji perolehan kembali pada sampel yang ditambahkan baku pada konsentrasi 80,100 dan 120% dari isoniazid dan vitamin B6 dalam sirup. Replikasi dilakukan masing-masing sebanyak 3 kali. Perolehan kembali dihitung dengan membandingkan jumlah isoniazid dan vitamin B6 terukur untuk penambahan baku terhadap kadar isoniazid dan vitamin B6 yang ditambahkan dengan rumus. Di sini ada hasil dan pembahasannya. Penentukan panjang gelombang untuk analisis. Penentuan gelombang isoniazid dan vitamin B6 dilakukan menggunakan spektrofotometri visible pada rentang 200 sampai 400 nanometer. Pada penelitiannya menyebutkan bahwa panjang gelombang untuk analisis granul isoniazid dan vitamin B6 adalah 280 nanometer. Hasil scanning masing-masing larutan isoniazid dan vitamin B6 menghasilkan panjang gelombang isoniazid yaitu 263,9 nanometer dan 289,7 nanometer dan dapat dipotong titik isobatik pada 280 nanometer. Kesimpulannya, validasi metode penetapan kadar isoniazid dan vitamin B6 dapat dilakukan menggunakan metode KCKT dengan fase diam C18 dan fase gerak terdiri dari campuran dapar fosfat. Uji validasi metode penetapan kadar isoniazid dan vitamin B6 memenuhi syarat validasi. Metode analisis yang tervalidasi dapat diaplikasikan pada penetapan kadar zat aktif, isoniazid dan vitamin B6 dalam sediaan sirup dan memenuhi persyaratan kadar yang ditetapkan Farmakopeia Indonesia edisi 5. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.